Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemilik toko, bagaimana caranya agar bisa memantau toko dari mana saja? Jadi, meski tanpa harus ke toko setiap hari, transaksi di toko tetap terkendali. Mau tahu caranya? Simak video berikut ini sampai selesai. Trigonal Tutorial. Di era digital saat ini, efisiensi adalah kunci. Nah, program Kotoko saat ini hadir sebagai sistem manajemen toko yang terintegrasi membantu UMKM dan pebisnis retail secara lebih efektif dan akurat. Berikut, saya akan jelaskan fitur-fitur unggulan dari program Kotoko. Nah, ini ya. Sebelum masuk ke fitur program unggulan, saya akan coba jelaskan ada dua versi dari program Kotoko, yaitu versi dari desktopnya. Nah, ini saya tunjukkan ya versi desktopnya. Nah, versi desktop ini akan tampil seperti ini. Lalu ini adalah versi websitenya. Nah, ini sebenarnya sama-sama ketika kita melakukan transaksi di desktop, otomatis yang di website akan muncul juga ya. Begitupun sebaliknya. Bedanya, kalau versi website ini, itu kita bisa terhubung dengan marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Nah, kalau versi dari desktop itu tidak bisa terhubung dengan marketplace, tapi bisa terhubung dengan e-commerce dari ke toko. Nah, itu ya. Jadi e-commerce dari ke toko itu sebenarnya sama seperti marketplace, cuma bedanya belum sebesar dari Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Gitu ya, teman-teman. Lalu di Kotoko itu ada dua tipe ya. Yang pertama adalah Unlimited Omset, yang keduanya Unlimited Omset Silver. Jadi bedanya dari kedua tipe ini, yang pertama untuk Unlimited Omset itu maksimalnya dia bisa membuat item sampai 8.000 saja. Lalu 15 akun user dan 5 departemen gudang. Lalu tipe kedua Unlimited Omset Silver, maksimalnya bisa membuatkan 20.000 item, lalu bisa membuatkan 50 akun user dan 15 departemen gudang. Gitu ya, teman-teman. Lalu di Kotoko ini juga ada fitur unggulan ya, yaitu Kotoko Mobile. Jadi kalau di Kotoko Mobile ini sama seperti di Kotoko versi dari desktop. Bedanya fitur-fiturnya tidak terlalu lengkap seperti yang ada di desktop ya. Jadi fitur-fitur dari Kotoko Mobile itu dia terbatas. Tapi untuk transaksi, untuk input data barang, untuk stock up name itu bisa dilakukan dari Kotoko versi mobilenya. Gitu ya, teman-teman. Oke, di sini akan saya jelaskan kembali untuk fitur unggulan dari menu apa saja di program Kotoko. Saya menggunakan yang versi desktop ya, teman-teman. Nah, ini ya. Di sini saya akan coba jelaskan dari master data daftar item. Untuk fitur unggulan pertama, kita akan jelaskan di bagian tipe item. Untuk tipe tertingginya, kita bisa menggunakan tipe item dari rakitan proses dan rakitan non-proses. Jadi kedua ini kita bisa gunakan ya. Kalau untuk tipe yang standarnya, itu tidak bisa menggunakan tipe item rakitan proses dan rakitan non-proses. Jadi teman-teman ketika memang membutuhkan tipe item rakitan proses dan non-proses, teman-teman bisa menggunakan versi yang paling tingginya gitu. Nah, di Kotoko juga ada varian nih, tipe item varian. Varian ini kita bisa membedakan varian-varian barang kita. Seperti misalkan contoh ya, kita memiliki sepatu yang ukuran berbeda beda. Nah, itu kita bisa langsung saja buatkan tipe item variannya. Nanti bisa teman-teman dibedakan variannya di bagian menu ini. Nah, satuannya, ukurannya apa, lalu kalau memang ada warna-warna yang berbeda, teman-teman bisa isikan saja di bagian ini ya. Jadi keunggulannya dia langsung bisa dibuatkan ya dari tipe item varian itu. Itu ya, teman-teman. Lalu keunggulan yang kedua, kita akan bahas ke bagian barcode. Di keunggulan yang kedua, barcode dari program Kotoko itu sudah bisa mencetak dengan promo diskon. Nah, ini ya. Jadi ada dua tipe ini, cetak beberapa item diskon dan cetak beberapa item promosi. Jadi kayak di retail-retail di luar sana ya. Jadi kita bisa menampilkan harga normalnya, lalu akan dicoret. Nah, itu ya. Itu sudah bisa dilakukan dari program Kotoko. Untuk cara setting ya bisa langsung di setting bagian ini ya. Diskon periode untuk bagian yang ini, cetak beberapa item diskon, lalu periode promosi untuk di bagian yang ini, cetak beberapa item promosi. Kalau teman-teman ingin lihat cara settingnya, teman-teman bisa cek video lainnya ya. Lalu lanjut ke fitur yang ketiga. Pada program Kotoko, kita bisa membedakan harga jual berdasarkan departemen gudang. Jadi, di sini kalau memang kita ada beberapa gudang, lalu kita bedakan harga jualnya, itu bisa langsung ya dilakukan dari program Kotoko. Untuk melihatnya, bisa dicek di bagian master data, departemen gudang. Nah, ini kita bisa coba salah satu edit ya. Saya edit ini. Nah, ini kita bisa aktifkan harga ini untuk membedakan harga levelnya di setiap itemnya. Dipastikan kalau kita sudah pakai settingan dari level berdasarkan departemen gudang, di bagian grup pelanggan, itu tidak bisa digunakan karena kita sudah menggunakan settingan yang berdasarkan gudang. Info lebih lanjutnya teman-teman bisa cek di video lainnya ya. Yang tidak mengenal apa itu grup pelanggan, apa itu level pelanggan, teman-teman bisa cek di video lainnya untuk mengetahuinya dasarnya dulu ya. Gitu. Nah, selanjutnya untuk fitur yang lainnya di program Kotoko, misalnya teman-teman ingin membelikan barang ke supplier. Nah, itu bisa aja ya dari menu pembelian. Di sini ada pesanan pembelian, lalu ada daftar pembelian. Jadi kalau pesanan pembelian ini seperti PO aja kita ya. PO aja kalau kita pesan dulu ke supplier dan barangnya datangnya di hari esoknya mungkin atau minggu depan, itu kita bisa pesan dulu dan kita berikan invoice-nya kepada suppliernya. Tapi kalau memang supplier datang langsung, itu kita bisa langsung saja ke daftar pembelian.
ya. Di sini kita klik tambah aja. Lalu di sini kita bisa langsung kode isikan saja itemnya dulu ya. Kalau memang kita beli barang di beberapa supplier dengan item yang sama gitu. Jadi di sini contoh ya, saya membelikan barang. Nah, ini kan stoknya 0 ya. Saya beli barang yang ini, Daily Milk Coco. Lalu di sini kita bisa ubah saja jumlahnya sesuai. Nah, kalau sudah di sini kita bisa isikan suppliernya. Kita pilih supplier A contoh ya. Supplier A. Lalu di sini kita arahkan nih untuk pembayaran untuk pembelian dari transaksi ini kita melakukan pembayaran menggunakan apa? Misalkan tunai, kredit atau deposit. Kalau memang ada depositnya ya. Di sini kalau saya bisa langsung arahkan saja ke tunai 90.000. Lalu kita klik simpan. Nah, otomatis kalau memang sudah seperti ini, maka stok kita akan bertambah. Gitu. Kita bisa mengeceknya dari menu master data, daftar item. Jadi itu master data, daftar item. Nah, ini sudah bertambah ya stoknya ya. Ada 2 dus dan ada 40 is. Berarti kita item ini adalah multisatuan ya. Nah, seperti multisatuan. Jadi kalau kita cek detail dari kartu stok, itu akan tampil satuan dasarnya yaitu 40 piece. Untuk mengecek laporannya itu bisa cek di bagian laporan pembelian. Nah, ini kita cek aja laporan pembelian. Kalau teman-teman ingin filter berdasarkan suppliernya, kita tinggal dipilih aja suppliernya, baru kita coba preview. Nah, ini ya, jadi ada keterangan detailnya nih dari laporan gitu. Untuk mengecek pembelian barang ke supplier, teman-teman bisa mengecek di bagian laporan pembelian rekap gitu ya. Oke, lanjut lagi ya. Di sini kalau misalnya memang teman-teman melakukan pembayaran kredit itu bisa saja dari pembayaran hutang ya. Tadi kan saya contohkan untuk pembayaran tunai. Tapi kalau kredit teman-teman bisa langsung ke pembayaran hutang. Nanti akan otomatis muncul di bagian laporan hutang beredar. Untuk detailnya teman-teman bisa cek di video lainnya. Lalu untuk retur sama ya. Jadi kalau retur itu di video lainnya juga tersedia. Kalau retur ini dari pembelian berarti barang yang kita beli tadi kita kembalikan kepada supplier. Lalu supplier mengembalikan uangnya kalau memang kita sudah lunas transaksi dari supplier sebelumnya gitu. Jadi barang tukar uang gitu ya. Nah, di fitur lainnya saya coba akan mencontohkan untuk melakukan transaksi penjualan ya. Di sini kita bisa buka menu penjualan, lalu ada keterangan daftar penjualan kasir dan daftar penjualan. Sebenarnya ini sama-sama untuk melakukan transaksi ya. Bedanya hanya di hasil cetaknya aja. Kalau daftar penjualan itu mencetak dengan printer besar untuk hasilnya. Kalau penjualan kasir mencetak dengan printer thermal atau stroke. Di sini saya coba contohkan untuk tambah daftar penjualan. Ini contoh. Kita melakukan penjualan dengan item ini, lalu kita pilih pelanggan umum aja, nggak masalah. Untuk pembayarannya kita arahkan ke tunai. Kalau sudah kita simpan aja. Nah, ini ya bedanya. Kalau untuk daftar penjualan kita bisa memberikan invoice kepada pelanggan. Kita klik cetak. Nah, di sini keterangan faktur jual 1 dan faktur jual 2. Bedanya kalau faktur jual 1 itu dia mencetak dengan printer, dia mencetak dengan full kertas A4. Kalau faktur jual 2 itu mencetak dengan setengah dari A4 tampilannya. Nah, ini saya coba pakai faktur jual 2 ya. Nah, ini tampilannya kalau kita ingin irit kertas kita bisa menggunakan faktur jual 2 ya untuk memberikan kepada si customer kita. Saya coba contohkan juga dari menu penjualan kasir. Nah, di sini kita klik tambah aja, lalu kita bisa carikan nama itemnya untuk melakukan penjualan. Nih contoh ya. Lalu kita bisa klik bayar. Bedanya di sini untuk penjualan kasir kita kliknya bayar ya. Nah, lalu kita bisa isikan, contoh saya menggunakan pembayaran tunai ya, 100.000. Lalu kita bisa klik simpan dan cetak untuk nanti muncul nota stroke kalau kita sudah terhubung dengan printer ya gitu. Kalau belum kita klik simpan aja. Nah, sebenarnya sama-sama melakukan transaksi ya untuk penjualan kasir dan daftar penjualan. Bedanya hanya di hasil cetaknya aja. Nah, di program protokol itu sudah bisa melakukan ekspor dan impor faktur pajak dengan format yang terbaru yaitu XML ya. Jadi teman-teman kalau misalkan memang ingin melakukan impor itu bisa aja langsung dari ke toko gitu ya. Nah, ini tadi ya yang kalau misalkan memang kita menggunakan versi yang paling tertinggi, di sini ada fitur perakitan. Teman-teman bisa menggunakan fitur ini dengan rakitan proses. Kalau teman-teman menggunakan fitur yang standar itu tidak bisa menggunakan fitur perakitan ini. Selanjutnya di menu persediaan. Di sini kalau kita ingin melakukan SO atau stock of name di program toko sudah bisa ya. Kalau kita ingin melakukan SO itu bisa langsung dilakukan stock of name ini. Nah, selanjutnya ini kalau memang kita ada produk yang sudah rusak atau memang sudah kita ingin buangkan, maka teman-teman bisa saja menggunakan daftar item keluar untuk dikeluarkan agar stok kita tuh balance kembali kalau memang kita buangkan dan kita input dari program. Kalau daftar item masuk itu ketika memang ada item bonus ya teman-teman. Lalu di sini juga ada fitur akuntansi. Nah, kalau memang teman-teman membutuhkan pencatatan akuntansinya di program Kotoko itu lengkap ya. Untuk fitur unggulan dari program Kotoko di sini ada fitur dari daftar aset. Daftar aset ini kita bisa menginputkan aset kita
langsung dari menu daftar aset ini. Jadi kita tidak perlu lagi input secara manual nilainya dari jurnal manual ya. Kita hanya perlu input daftar aset aja langsung. Untuk proses penyusutannya bisa langsung diklik bagian ini dan dipilih saja bulan yang ingin kita proses. Itu setiap bulannya harus dilakukan ya, sekali gitu. Ketika kita ingin melakukan proses penyusutannya gitu ya. Lalu di laporan ini, untuk laporan terpentingnya kita bisa mengecek di sini ya, laporan hutang beredar, laporan hutang dan piutang. Untuk laporan hutang beredar ini laporan yang belum dibayarkan kepada si supplier gitu. Kalau laporan yang sudah dibayarkan, kita bisa mengecek di bagian laporan pembayaran hutang. Begitupun sebaliknya untuk laporan piutang beredar, berarti customer yang membayarkan hutang ke kita gitu ya. Jadi kalau memang sudah customer membayarkan dan sudah kita input dari daftar pembayaran di menu penjualan, otomatis di laporan piutang beredar dia akan hilang dan akan tampil di bagian laporan pembayaran piutang. Nah, untuk fitur lainnya, ketika kita ingin melihat laba kotor, nah laba kotor dari hasil penjualan itu bisa mengecek di bagian laporan laba jual average. Nah, di sini kita bisa preview aja. Ini sekedar informasi aja untuk program Kotoko, sistem HPP-nya menggunakan average atau rata-rata. Jadi kalau teman-teman ada kenaikan harga, contoh ya, ke teman-teman harga HPP-nya sebelumnya adalah 3.000, lalu ada kenaikan 5.000. Jadi kalau di program Kotoko itu menggunakan average antara dari harga 3.000 ke 5.000 itu di tengah-tengahnya. Jadi rata-rata, gitu ya. Untuk video detailnya teman-teman bisa lihat di video lainnya ya untuk mengenal apa itu average. Nih di sini kita belum belum laba bersihnya, ini masih laba kotornya gitu. Kalau teman-teman ingin melihat laba bersihnya, itu bisa mengecek di bagian laporan keuangan, laporan laba rugi dan laba rugi YTD. Bedanya kalau laba rugi ini kita bisa mengecek per bulan, kalau laba rugi YTD itu bisa mengecek secara per tahun atau tahun saat ini gitu ya. Di sini kalau teman-teman ingin cek, kita preview aja. Nah ini ya, jadi kalau belum ada biaya-biaya yang kita keluarkan dari kas keluar, itu bisa saja diinputkan, bisa saja akan tampil seperti ini gitu. Jadi kalau rumusnya itu pendapatan jual atau omset dikurangi HPP dikurangi biaya-biaya yang kita keluarkan kalau sudah diinputkan dari kas keluar ya. Kalau belum ada maka akan tampil seperti ini. Nah ini hasilnya nggak minus. Kalau nggak minus berarti kita mendapatkan laba di bulan ini. Kalau di bagian ini hasilnya minus maka kita akan mendapatkan rugi gitu. Itu ya teman-teman. Lalu di menu pengaturan, nah di menu pengaturan ini ada fitur unggulan dari program Kotoko. Nah fitur itu adalah payment gateway dan pengaturan PPOB. Payment gateway ini kita bisa terhubung dengan pembayaran kris, pembayaran lain-lain yang terhubung dengan langsung ya. Nah, untuk cara menghubungkannya kita harus memilihkan dulu platform yang kita ingin hubungkan ya. Di sini kita klik tambah aja. Untuk platformnya ada 3 pilihan ya, yaitu ada Midtrans, ada Sendit, ada Kotoko Kris by Midtrans. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi harus dihubungkan dulu agar bisa terhubung secara langsung dari program Kotoko untuk pembayaran payment gateway. Nah, yang kedua ini ada namanya pengaturan PPOB. Pengaturan PPOB ini kita bisa terhubung secara langsung dengan pembayaran pulsa, pembayaran listrik, dan lain-lain. Gitu. Jadi nanti ketika kita melakukan penjualan, otomatis pulsa yang tampil akan muncul ya. Kalau kita sudah terhubung ke PPOB gitu. Kalau platformnya itu contohnya seperti IAK ya, teman-teman bisa searching aja di Google, platformnya namanya IAK gitu ya. Nah di fitur lainnya di sini ada namanya log aktivitas. Nah log aktivitas ini kita bisa melihat seluruh aktivitas kita secara langsung dari program Kotoko. Misal memang ada indikasi kenakalan dari karyawan kita atau kasir, itu menghapus penjualan yang kita sudah berikan aksesnya. Nah, itu akan tampil di bagian log aktivitas ini ya. Kalau misalnya memang ada perubahan data dari data item kita dirubahkan, itu juga akan tampil. Jadi kata kuncinya teman-teman bisa cari aja, lalu modul yang teman-teman ingin cari bisa disesuaikan. Nah selanjutnya di fitur lainnya di program Kotoko itu ada namanya list backup. Nah, untuk list backup ini kita bisa saja ini ya, mengamankan data kita di maksimalnya itu 5 hari ya gitu. Jadi kalau memang teman-teman sudah lebih dari 5 hari itu tidak bisa dikembalikan datanya tuh. Jadi maksimalnya hanya 5 hari aja untuk keterangan dari fitur list backup ini. Nah selanjutnya ini dari penjelasan dari desktop ya. Kalau untuk versi yang websitenya kita bisa mengecek di bagian web browser kita ya. Di sini saya sudah terhubung. Nah untuk website ini kita bisa terhubung dengan marketplace ya. Nah marketplace itu seperti Shopee, seperti Tokopedia dan Lazada. Kalau teman-teman ingin menghubungkannya bisa buka aja dulu di bagian pengaturan. Di sini ada namanya integrasi ke marketplace. Nah jadi kalau memang teman-teman punya toko dari Shopee, Tokopedia dan Lazada dan ingin hubungkan, itu bisa saja dari program Kotoko, tapi yang versi websitenya gitu. Nah untuk versi desktopnya itu tidak bisa terhubung dengan marketplace ya. Jadi solusi dari Kotoko versi desktop itu di sini di program Kotoko versi desktop membuatkan versi dari e-commerce. Nah, e-commerce dari Kotoko langsung ya. Kalau teman-teman ingin daftarkan itu bisa langsung saja diklik bagian Kotoko Store, Kotoko Share, dan lengkapi ketentuan ini. Nah, untuk websitenya itu bisa diklik aja kotoko.store. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi, ini seperti marketplace ya, tapi tidak sebesar Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Nah, seperti itu ya teman-teman. Udah kan? Kalau ada yang masih belum paham dan belum jelas, tenang aja. Teman-teman bisa tanya ke tim support Trigonal Software. Kontaknya ada di deskripsi ya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.